Shalom dan salam damai bagi semua saudara-saudari. Bersyukur kita kembali karena dipertemukan dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 9 Mei bersamaan dengan hari Isnin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 hingga 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Aku pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Injil hari ini menceritakan tentang perumpamaan tentang gembala yang baik dan gembala palsu. Gembala yang baik sentiasa menginginkan keselamatan kita terjamin, menginginkan kita bahagia. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Ia tidak menyesatkan, bahkan mengajar kita dengan kasih. Yesus sendiri adalah gembala kita yang baik, yang sejati, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Menjadi gembala bukan untuk kepentingan diri, kepuasan diri sendiri, tetapi lebih kepada keselamatan jiwa domba itu. Jiwa domba-domba yang haus akan kasih Tuhan, yang mendambakan keselamatan dari Tuhan. Menjadi gembala adalah tugas untuk menuntun domba-domba untuk mengenal, mencintai Yesus, dan disembuhkan dari luka-luka. Bahkan datang kepada Yesus, bukan kepada gembala itu sendiri. Di sini diperlukan juga motivasi. Apakah tujuan kita melayani? Agar kita dikenalkah? Atau supaya Yesus yang lebih dikenal? Dalam keluarga, ibu bapa adalah gembala dan anak-anak adalah dombanya. Yang menuntun, mendidik anaknya untuk mengenal Yesus. Di dalam gereja, pelayan-pelayan Tuhan adalah gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menuntun umatnya untuk semakin mengenal Tuhan dan menjalin relasi dengan Tuhan, menjalin kedekatan dengan Tuhan. Dengan itu, umatnya dapat mengalami perdamaian, sukacita dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Yesus Sang Gembala yang baik
tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah bagi kita. Memang kadang dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan atau masalah atau penderitaan, namun Dia akan tetap setia membantu kita, menguatkan kita, menghibur kita. Maka itu saudara-saudara, mereka yang masuk melalui Yesus akan selamat, yaitu akan memperoleh hidup kekal yang berkelimpahan. Ayat Yohanes bab 10 ayat 10. Mereka akan memilih semua yang diperlukan untuk dibebaskan dari dosa, kesalahan, hukuman. Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Tidak ada yang lain. Maka itu jangan takut untuk meneruskan kehidupan ini. Pelayanan apapun cabaran yang ada, percayakan diri dalam tangan Tuhan. Ia pasti maukan yang terbaik bagi kita semua, dan Ia akan memampukan kita untuk bertahan di badai persoalan hidup. Semoga berkat Tuhan terus melimpah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.